Orang itu kalau berani jadi pahlawan ini orang yang sangat berharga. Tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja waras itu ya mati ya ngeri juga. Sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit ndak apa-apa. Bahkan sampai kehilangan nyawa ndak apa-apa, demi tujuan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaya Filsafat Online. Kali ini kita melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardun Faiz dengan tema heroisme episode 2. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Pahlawan itu ada yang mendefinisikan orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Baik. Atau pejuang yang gagah berani. Ini definisi kamus ya, teman-teman boleh cek di KBBI. Itu definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan orang yang perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Ada lagi yang mendefinisikan pahlawan itu orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting. Jadi tidak cuma berani, tapi berani dalam hal yang penting. Baik. Saya berani Pak menyakiti orang, enggak, itu tidak masuk pahlawan. Saya berani loh Pak, pengawasnya di depan saya nyontek misalnya. Ya itu tetap bukan pahlawan, meskipun kamu menyebutnya berani. Jadi berani dalam hal yang penting. Biasanya sampai ada resiko, termasuk meresikokan nyawanya sendiri. Baik. Jadi tidak resiko kecil, bahkan resiko fatal, termasuk kehilangan nyawa. Dia berani meskipun harus kehilangan nyawa. Apalagi yang sekedar bawahnya, tidak sampai nyawa. Nah, ini berarti orangnya pemberani. Dan biasanya kemudian ketika orang ngerti jasa-jasanya, dia dijadikan panutan. Baik. Jadi orang disuruh niru, mbok kamu seperti ini, mbok kamu seperti beliau ini. Jadi itu definisinya pahlawan. Nah, ada komen begini, label pahlawan itu di dunia manusia biasanya dipandang label yang bernilai paling tinggi. Baik. Melebihi normal. Orang itu kalau berani jadi pahlawan ini orang yang sangat berharga. Tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja waras itu ya mati ya ngeri juga. Sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit ndak apa-apa. Bahkan sampai kehilangan nyawa ndak apa-apa, demi tujuan yang mulia. Makanya ada istilah abnormalitas yang positif. Jadi istilah ini jangan disalahgunakan ya. Saya itu abnormal tapi positif Pak. Saya itu nakal Pak, tapi nakalnya positif. Saya itu senang bully orang, tapi bulian saya positif. Itu kan kalian sering pakai menggunakan diksi-diksi untuk menetralkan kesalahanmu. Saya itu sebenarnya anak soleh loh Pak, tapi ya berarti sekarang tidak benar kamu kalau bilang begitu. Jadi kita sering menjustifikasi kesalahan kita, keburukan kita dengan istilah. Baik. Meskipun saya nakal kayak gini Pak, tapi hati saya baik loh Pak. Jadi menekan. Yo, buat apa hati baik, kelakuanmu nakal. Buahnya kelakuan itu kan dari
sumbernya dari hati. Nah, cuma kalau pahlawan ini dia memang abnormal. Abnormal itu ya kalau orang normal mungkin ya milih hidup nyaman, milih hidup tenang, milih egois untuk kepentingannya. Sehingga ketika dia tidak egois, milih hidup yang agak berat demi orang lain, dia disebut abnormal tapi yang positif. Oke. Kalau dari perspektif psikologi, ini misalnya saya kutip di situ dari pendapatnya Jung. Jadi pahlawan ini berharga karena dia menekan ego, menonjolkan super ego. Menekan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang banyak. Oke. Pola dasarnya atau archetype-nya itu seorang ibu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan panjang lebar tadi tidak terlalu penting. Ada contoh paling mudah kalau kalian ingin tahu pahlawan itu siapa, seorang ibu. Oke. Ibu itu kan sejak melahirkan kita itu sudah perjuangan yang taruhannya nyawa. Tapi dia dengan gembira melakukan itu. Kemudian membesarkan kita. Baik. Itu pun yo capeknya, habis tenaga, habis emosi, habis biaya, habis waktu. Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu ini, saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia enggak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang enggak normal. Mungkin ada yang enggak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik. Makna pahlawan ini ya adalah orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting atau yang sangat berharga meskipun resikonya itu taruhannya nyawa. Nah, inilah orang-orang yang dimaksud pahlawan. Misalnya itu ini perang antara Israel dan Palestina. Para pejuang-pejuang antar negara ini taruhannya nyawa, tapi dia rela berperang demi bangsa dan negaranya, demi kemaslahatan masyarakat di negaranya. Nah, inilah yang dimaksud pahlawan. Dan orang-orang yang dilabeli pahlawan ini adalah orang-orang yang abnormalitas yang positif. Maksudnya itu dia mampu menurunkan egonya, dia mampu mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan dirinya sendiri. Misalnya kita sama-sama mempunyai kepentingannya, kepentingan diri sendiri dan kepentingan untuk orang lain. Misalnya itu para pemegang kekuasaan, dia mempunyai kepentingan dirinya, tapi dia mempunyai kepentingan untuk orang banyak karena dia para pejabat yang memegang kebijakan ya. Ini dia mampu menurunkan egonya, mampu menyampingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia memilih untuk kepentingan orang banyak ini. Nah, ini yang dimaksud pahlawan. Beda lagi ketika dia menjabat dengan tujuan untuk mencari
kepentingan dirinya sendiri, berarti dia bukan pahlawan. Tapi kalau dia menjabat atas dasar agar dapat membela orang banyak, agar dapat membela kebenaran, keadilan, dialah pahlawan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini, tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalile tokoh psikologi. Oke. Ya, ayat hadis banyak yang menyebut kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur, tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja, berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Baik. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu. Oke. Baik, lanjut ya. Ini maknanya. Nah, ini potensi kepahlawanan dalam diri kita. Baik. Semakin besar 4 hal ini, berarti kita semakin berpotensi jadi pahlawan. Jadi seperti saya bilang tadi, setiap orang itu oleh Allah diberi banyak potensi macam-macam. Oke. Termasuk potensi kepahlawanan. Mari setelah ini teman-teman nengok dirinya masing-masing ya. Masih besar enggak kualitas 4 ini? Oke. Yang pertama apa? Kekuatan, kuat. Kemudian keberanian. Ada courage, ada brave. Baik. Ini kalau bahasa Indonesia sama-sama keberanian. Tapi kalau brave itu keberanian yang sudah mengakar, yang sudah jadi watak. Itu namanya bravery. Kalau courage itu berani situasional. Oke. Wah, kalau situasinya gini saya harus berani nih. Memberanikan diri, itu namanya courage. Tapi kalau bravery itu memang watak. Di situasi apapun dia memang pemberani. Baik. Nah, itu bravery. Ya boleh dicek dua-duanya. Mungkin tidak terlalu brave tapi courage, tidak apa-apa. Itu berarti kita masih punya kualitas kepahlawanan. Kalau orang penakut ya sulit jadi pahlawan. Pengecut apalagi. Dia harus courage and brave. Baik. Yang kedua resilient. Resilient itu ketangguhan, ketabahan. Pingin jadi pahlawan tapi masuk angin sedikit terus nyerah misalnya. Kamu berarti kurang tangguh. Baik. Jadi kalau ingin tangguh itu harus resilient. Wah, saya itu Pak pusing, demam, pilek, tapi saya masih istiqomah belajar Pak. Ini berarti punya resilient, punya ketangguhan. Kamu berbakat jadi pahlawan. Semakin besar ini, kamu tambah besar bakatmu. Yang ketiga, caring and selfless. Peduli dan tidak egois. Baik. Peduli pada yang lain, peduli pada sesama tentunya. Semakin teman-teman tidak egois, tidak hanya mikir kepentinganku, tidak hanya ingin menang di atas yang lain, tidak hanya menomorsatukan perspektif, sudut pandang, keinginan kita sendiri, semakin besar potensi kepahlawanannya. Oke. Semakin egois kita, itu sebenarnya semakin sulit jadi pahlawan. Karena mikir dirinya sendiri terus. Gimana aku enak, gimana aku nyaman, Baik. bagaimana aku sukses. Yang dipikir aku terus, yo mungkin kamu nanti sukses, hidupmu enak, sejahtera, tapi ndak bakat jadi pahlawan. Oke. Ya. Ya meskipun profesi pahlawan ndak ada. Kamu jangan tanya, Pak, kalau saya bakat jadi pahlawan harus ngelamar kerjaan kemana? Itu ndak ada. Jadi ini levelnya sudah bukan level karir, tapi level kemanusiaan. Baik. Jadi caring and selfless, peduli dan tidak egois.
Kemudian yang terakhir, kepahlawanan itu helpful and inspiring. Berkontribusi, banyak memberi, membantu orang, dan inspiring, menginspirasi orang, membuat orang, aku harus kayak begitu juga. Oke. Karena baiknya ya, aku harus kayak begitu karena baik. Wah, lihat perjuangannya Pangeran Diponegoro itu. Lihat perjuangannya Jenderal Sudirman itu. Aku harus niru beliau-beliau itu. Itu namanya inspiring. Oke. Menginspirasi kita untuk melakukan hal yang baik. Untuk meniru hal yang baik. Ya tidak hanya pahlawan-pahlawan besar, mungkin pahlawan level guru kita, level orang tua kita, level tetangga kiri kanan yang patut ditiru. Itu termasuk potensi kepahlawanan. Jadi teman-teman kalau ingin ngecek apakah aku bakat jadi pahlawan atau tidak, coba dicek karaktermu masing-masing. Ada kualitas berani atau tidak? Baik. Kualitas ketangguhanmu menghadapi masalah seperti apa? Resilient. Kalau kerjaanmu tiap hari sambat terus, sulit kamu jadi pahlawan. Oke. Pahlawan itu mencari solusi, bukan ingin ditolong. Orang sambat, apa bahasa Indonesia nih sambat itu? Oh iya, nanti yang tidak Jawa mesti protes, apa Pak sambat itu? Mengeluh. Ya, jadi orang mengeluh terus, ya sulit kamu jadi pahlawan. Mengeluh itu berarti kamu kan sedang mengabarkan ke yang lain, tolonglah aku. Oke. Ingin ditolong, entah siapa yang bisa nolong, tapi itu menunjukkan kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri, makanya kamu mengeluh. Perlu kualitas resilient ini. Semakin kamu tangguh resilientmu, ketabahanmu, ya kamu semakin bakat jadi pahlawan. Termasuk caring and selfless. Oke. Peduli dengan yang lain. Aku capek tidak apa-apalah asal kamu sehat. Aku repot tidak apa-apalah asal kamu nyaman misalnya. Itu caring and selfless. Baik. Ya, peduli. Tapi untuk kepentingan yang lainnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Kalau untuk kepentingan sendiri ya masih egois. Namanya bukan pahlawan. Kamu kok mau-maunya repot, tak suruh macem-macem mau. Ya, siapa tahu kamu nanti jadi seneng padaku misalnya. Oh, itu ada pamrihnya. Baik. Kalau kayak gitu ya ndak jadi pahlawan. Basa Jawane wurung ora sida dadi pahlawan. Kalau pahlawan ya bukan kepentinganku, tapi tetap kepentingan yang lain. Dan yang terakhir, helpful dan inspiring. Kita lanjutkan. Baik, ada 4 potensi kepahlawanan yang pertama itu ada kualitas keberanian. Jika kamu mempunyai kualitas keberanian terhadap dirimu, misalnya kamu menjadi mahasiswa, yang mana tugas mahasiswa adalah membela hak-hak rakyat, membela kepentingan orang banyak, membela kebenaran. Nah, ketika ada demo, kamu tidak berani ikut menyuarakan apa yang menjadi hak kebenaran rakyat, berarti kamu tidak mempunyai potensi kepahlawanan. Nah, ketika kamu mempunyai kualitas keberanian, berarti kamu ada potensi kepahlawanan. Dan kedua ada resilient. Resilient ini adalah ketangguhan ketika mengalami berbagai masalah. Apapun masalah, ketika kamu mempunyai masalah dalam hidup, misalnya tadi seorang mahasiswa ya, diberikan tugas oleh dosennya cukup berat, langsung mengeluh, berarti kamu belum mempunyai potensi kepahlawanan. Tapi ketika kamu mampu melewati sebuah problem-problem itu tanpa mengeluh sama sekali, berarti kamu mempunyai potensi kepahlawanan. Dan nomor 3 ada caring and selfless, yaitu peduli dan tidak egois ya.
Jadi ketika ada teman kita yang sekiranya membutuhkan bantuan kita langsung peduli, berarti teman-teman punya potensi kepahlawanan. Ada rasa peduli terhadap sesamanya dan tidak mementingkan dirinya sendiri, selalu atas dasar mementingkan kepentingan orang lain. Dan keempat, ada helpful dan inspiring, selalu suka membantu dan menjadi inspirasi. Nah, misalnya teman-teman menjadi mahasiswa itu, teman-teman suka membantu masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara donasi turun jalan di lampu merah misalnya, dan uang donasinya itu diberikan kepada orang-orang yang terkena bencana alam. Teman-teman suka membantu orang-orang yang lagi membutuhkan, dan hal itu menjadi inspirasi ternyata terhadap adik tingkat kita. Nah, itu berarti teman-teman punya potensi kepahlawanan. Mungkin itu, thank you yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.